Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metrik Papa-Petro. Jadi, metrik Wheel yang sebelumnya kita sudah bahas itu merupakan solusi dari persamaan medan Einstein akibat objek yang masif dan bersifat simetri aksial. Hanya saja metrik Wheel itu digunakan untuk ruang waktu yang bersifat statik. Namun, agar mendapatkan ruang waktu yang sebenarnya dari objek yang bersifat simetri aksial, maka kita harus mempertimbangkan efek rotasinya. Jadi, ruang waktunya itu bergantung terhadap waktu. Nah, untuk objek yang berotasi dengan sumbu, misalkan sumbu Z yang stasioner dan sumbunya itu nggak berubah gitu ya, maka metriknya itu harus bersifat invarian jika dilakukan pembalikan waktu T menjadi minus T dan pembalikan sudut azimut V menjadi minus V secara bersamaan. Jadi kita tahu kalau misalkan objeknya itu bergerak ke sana ya. Kalau kita kembalikan waktunya, kita putar mundur waktunya, maka objeknya itu akan terlihat mundur ke sana rotasinya. Tapi kalau kita balik lagi V-nya, maka kita akan dapatkan kembali lagi objeknya itu akan bergerak ke berlawanan arah jarum jam ke keadaan awal ya. Jadi kalau kita lakukan pembalikan waktu T menjadi minus T dan membalikan sudut azimut secara bersamaan, maka metriknya itu bersifat invarian. Nah, dengan demikian, karena metriknya itu hanya akan invarian jika dilakukan pembalikan waktu dan sudut azimut sekaligus, maka untuk sebuah cross term yaitu dt dx2 dx3 dv dx2 dv dx3 itu tidak boleh ada, karena kalau kita lakukan pertukaran salah satu v dan t, maka di sini akan menjadi negatif, artinya nggak invarian lagi metriknya. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa ansatsnya untuk simetri aksial stasioner itu adalah ds kuadrat ac kuadrat dt kuadrat minus 2bc dt dv minus c dv kuadrat minus e pangkat 2 alfa dx2 kuadrat minus e pangkat 2 beta dx3 kuadrat. Nah, tensor metriknya itu diberikan oleh seperti ini, dan juga inverse dari tensor metrik Kimiono kontravarian kita akan memiliki bentuk seperti ini kalau kita inverskan yang ini kovarian. Nah, di mana rho kuadrat itu sama dengan AC ditambah dengan B kuadrat. Nah, kita bisa mengambil koordinat di mana X2 itu sama dengan rho dan S3 itu sama dengan Z. Nah, begitu pula dengan menggunakan sifat dari metrik simetri aksial bahwa alfa itu sama dengan beta sama dengan psi, maka kita bisa dapatkan simbol Christoffel yang tidak nol seperti ini. Nah, ini begitu pula dengan sifat simetrinya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa simbol Christoffel itu simetri terhadap pertukaran indeks bawah. Nah, kita juga dapatkan tensor Ricci yang tidak nol, R00 seperti ini, kemudian R01 dan juga R10 karena sifat simetri, dan juga R11, kemudian R22, R23 dan R32, kemudian ada R33 seperti ini. Nah, dari sifat simetri, maka metrik simetri aksial stasioner kita bisa nyatakan dalam bentuk lain gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa ds kuadrat sama dengan f, parameter baru gitu ya. Yang tadi kan kita gunakan parameter a, psi dan b. Nah, di sini dan juga c ya. Nah, di sini kita tuliskan bahwa ds kuadrat sama dengan f dikalikan c dt minus omega dv kuadrat minus f inverse e pangkat 2 gamma d rho kuadrat ditambah dz kuadrat ditambah dengan rho kuadrat dv kuadrat. Nah, ini kalau kita dapatkan, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, dengan membandingkan dengan ansatz sebelumnya yang kita dapatkan ds kuadrat sama dengan ac kuadrat dt kuadrat minus 2bc dt dv minus c dv kuadrat minus e pangkat 2 psi d rho kuadrat minus e pangkat 2 psi dz kuadrat, maka kita dapatkan relasi bahwa A sama dengan F, B sama dengan F omega, C sama dengan rho kuadrat per F minus omega kuadrat F, dan juga E pangkat 2 psi itu sama dengan F inverse E pangkat 2 gamma. Nah, metrik dalam bentuk ini itu disebut sebagai metrik Papa-Petro. Nah, dengan mensubstitusikan A, B, C, psi dalam suku F dan omega, maka kita akan dapatkan tensor Ricci dalam bentuk suku Papa-Petro seperti ini: R00, R01, R11, R22,
R23, R33 gitu ya. Nah, bersamaan medan Einstein untuk suku tes tensor energi dalam suku tes tensor energi momentum itu kita memiliki bahwa F mu nu sama dengan kappa T mu nu minus setengah G mu nu T. Nah, solusi dari persamaan medan Einstein untuk matik simetri aksial stasioner memenuhi persamaan di atas dengan tensor Ricci yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu yang ada di atas ini gitu.